Bagaimana jadinya jika kendaraan yang kita pakai sehari-hari ternyata lolos hasil uji keselamatan karena datanya dimanipulasi? Hal ini terjadi secara nyata pada perusahaan raksasa otomotif yaitu Daihatsu. Halo semua, saya Windy Asriani, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, semester 6 dengan nomor NPM 43236048. Dan pada video kali ini saya akan membahas secara lengkap dan rinci tentang skandal manipulasi uji keselamatan Daihatsu yang mengguncang industri otomotif dunia. Kasus ini menjadi salah satu contoh whistleblowing terbesar di dunia otomotif ketika sebuah laporan rahasia dari orang dalam perusahaan berhasil membongkar praktik manipulasi yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bagaimana skandal ini bisa terjadi? Apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan? Dan bagaimana dampaknya terhadap Daihatsu, Toyota, dan kepercayaan publik? Simak pembahasan video ini sampai selesai dan sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Kita akan memulai pada latar belakang perusahaan Daihatsu. Jadi Daihatsu merupakan perusahaan otomotif yang berasal dari Jepang dan didirikan pada tahun 1907 dengan nama awal Hatsudoki Zaiso yang didirikan oleh para akademisi dari Universitas Osaka untuk memproduksi mesin industri. Dan pada tahun 1951 perusahaan ini berganti nama menjadi Daihatsu Motor dan berkembang sebagai perusahaan kendaraan kompak serta mobil hemat bahan bakar. Sejak tahun 2016, Daihatsu resmi menjadi anak perusahaan Toyota dan berperan penting dalam pengembangan serta produksi kendaraan Toyota untuk pasar Asia. Bagaimana gambaran kasus ini? Jadi pada akhir tahun 2023, Daihatsu mengakui adanya manipulasi dan pemalsuan prosedur sertifikasi uji keselamatan kendaraan. Dan di dalam dunia industri otomotif, uji keselamatan merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan standar perlindungan dan keselamatan pengguna kendaraan saat terjadinya kecelakaan. Dan manipulasi terhadap proses pengujian ini menunjukkan adanya pelanggaran etika dan prosedur yang dapat membahayakan konsumen. Kasus Daihatsu ini menjadi salah satu skandal korporasi terbesar di Jepang karena praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 1989 dan melibatkan puluhan model kendaraan yang dipasarkan secara global. Kasus ini semakin menjadi sorotan internasional setelah komite independen bentukan Daihatsu menemukan adanya ratusan pelanggaran prosedur keselamatan yang berpotensi membahayakan pengemudi dan penumpang di berbagai negara. Lantas bagaimana awal mula kejadian dan kronologi terbongkarnya kasus ini? Jadi pada tanggal 28 April 2023, Daihatsu secara resmi mengumumkan kekhawatiran adanya kejanggalan prosedur saat mengurus sertifikasi uji tabrakan samping untuk unit yang ditujukan ke pasar luar negeri. Dan kejanggalan ini terdeteksi berkat adanya laporan dari seorang pelapor internal perusahaan atau whistleblower. Menanggapi adanya laporan tersebut pada tanggal 15 Mei 2023, Daihatsu akhirnya membentuk komite independen yaitu pihak ketiga yang terdiri dari pakar hukum dan teknis perusahaan. Dan komite ini diketuai oleh Makoto Kayami dengan anggotanya yaitu Hidetaka Nishina dan Kanji Nakayama. Dan pada tanggal 19 Mei 2023, Daihatsu kembali merilis pengumuman mengenai cacat prosedur sertifikasi uji tabrak tiang pada model hybrid terbaru mereka yaitu Daihatsu Rocky Have dan Toyota Razor Have. Dan pada tanggal 20 Desember 2023, komite independen ini secara resmi merilis hasil investigasi mengejutkan yang menyatakan bahwa ada total 174 kasus pelanggaran baru di luar kasus yang terjadi pada bulan April. Dan kasus ini meliputi kasus laporan palsu sebesar 143 kasus, kemudian kasus modifikasi tidak layak unit tes sebesar 28 kasus, dan kasus manipulasi data parameter teknis sebesar 3 kasus. Dan pelanggaran mencakup 64 model kendaraan yang sedang dikembangkan atau diproduksi secara global termasuk kolaborasi dengan Toyota. Berikut adalah rincian masalah dan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Daihatsu. Yang pertama adalah memodifikasi door trim atau panel pintu pada unit test. Jadi pada unit coba yang dilakukan oleh Daihatsu, bagian dalam plastik pintu yang tajam itu sengaja dipotong oleh tim teknis agar ketika ditabrak dari samping, bagian tajam tersebut itu tidak menusuk boneka ujinya. Namun, pemotongan ini hanya dilakukan pada unit prototipe uji
uji cobanya saja, sementara unit massal yang dijual bebas ke konsumen tetap memiliki bagian tajam yang belum dipotong. Dan jika terjadi tabrakan dari samping di dunia nyata, bagian tajam ini berisiko fatal menusuk tubuh penumpang. Dan ini merupakan salah satu kasus yang terjadi pada Daihatsu. Lalu bentuk kecurangan yang kedua yang dilakukan oleh Daihatsu yaitu uji tabrak tiang samping sisi tunggal. Jadi regulasi itu kan mewajibkan untuk menguji tabrak tiang itu dilakukan pada kedua sisi kendaraan, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun pada Juli 2021, untuk model seperti Daihatsu Rocky Have dan Toyota Race Have, Daihatsu itu hanya menguji pada sisi kiri yaitu bagian penumpangnya saja. Sedangkan sisi kanan yaitu sisi sopir sama sekali tidak diuji karena petugas berspekulasi karena materialnya sama. Jika kiri aman, maka kanan juga pasti aman. Nah, lalu menduplikasikan datanya secara palsu ke lembar laporan. Kemudian bentuk manipulasi yang ketiga adalah memanipulasi sistem airbag timer. Jadi pada tes uji tabrak masa lalu, beberapa unit mobil Daihatsu itu belum memiliki atau belum selesai mengembangkan sistem kelistrikan airbag electric crash unit otomatis. Nah, agar airbag terlihat mengembang sempurna saat rekam kamera uji, petugas Daihatsu itu mengakalinya dengan memasang timer waktu. Jadi mereka menghitung berapa kira-kira detik mobil akan menabrak dinding, lalu menyetel airbag agar mengembang secara manual di detik tersebut. Secara aturan, airbag tidak bekerja menggunakan timer, tapi bekerja berdasarkan sensor hantaman real atau hantaman yang terjadi. Nah, kasus ini berlangsung dari tahun 2014 sampai 2023 dengan beberapa jenis mobil seperti Daihatsu Move, Subaru Stella, kemudian Daihatsu Cash, kemudian yang terakhir Toyota Pixis Joy. Bentuk kasus kecurangan yang keempat adalah pemalsuan data kelayakan kursi dan sandaran kepala. Jadi pada tahun 2015, dalam pengujian model Daihatsu Cash dan Toyota Pixis Joy, uji keselamatan terhadap kekuatan kursi dan penahan kepala itu hanya dilakukan pada kursi penumpang. Sementara kursi pengemudi yang memegang peranan paling vital dalam mengendalikan kendaraan saat darurat justru tidak diuji sama sekali oleh Daihatsu. Nah, laporannya dimanipulasi dengan menyamakan data kursi pengemudi dengan kursi penumpang demi mempersingkat waktu pengujian. Kemudian kasus yang kelima yaitu manipulasi parameter teknis, dan ini meliputi 3 kasus, yaitu yang pertama adalah uji kecepatan berlebihan pada tahun 2014. Jadi pada pengujian Daihatsu Copen, mereka itu sengaja menabrakkan mobil dengan kecepatan di atas standar aturan dengan asumsi arogan mereka, yaitu jika kecepatan tinggi saja aman, maka kecepatan rendah juga pasti aman. Nah, lalu melaporkan angka tersebut secara tidak sah. Kemudian yang kedua adalah tekanan udara ban pada tahun 2014 dan 2016. Jadi regulasi itu kan mewajibkan tekanan ban dinaikkan 20 kPa saat uji tabrak. Nah, Daihatsu itu mengabaikan aturan ini karena menganggap tekanan ban itu tidak berpengaruh signifikan pada dampak tabrakan. Kemudian kasus yang terakhir yaitu penggunaan data uji mandiri tanpa saksi. Dan ini terjadi pada tahun 1999 sampai dengan 2011. Jadi Daihatsu itu melakukan pengujian secara diam-diam sebelum pengujian resmi bersama saksi atau hakim sertifikasi itu dilakukan. Dan parahnya, data yang diserahkan untuk kelayakan justru data dari uji mandiri tersebut. Bahkan pada unit yang sama sekali tidak memiliki airbag, yaitu Daihatsu Hijet-Ra. Jadi, apa akar penyebab masalahnya sampai Daihatsu itu memanipulasi hasil keselamatan yang membahayakan ini? Jadi yang pertama itu adalah tekanan jadwal pengembangan yang ekstrem. Jadi penjadwalan peluncuran dan target penjualan produk baru itu sangat padat. Nah, para teknisi dan engineer di lapangan itu dikejar tenggat waktu yang tidak realistis, sehingga akhirnya itu memilih jalan pintas demi kelolosan sertifikasi tepat waktu. Kemudian yang kedua, akar penyebab masalahnya adalah ketiadaan pengawasan manajerial. Jadi para manajer tingkat atas itu tidak dilibatkan langsung dan tidak memantau proses real di laboratorium uji keselamatannya, dan pekerja di level di bawah itu dibiarkan mengambil keputusan prosedural sendiri tanpa kontrol yang ketat. Nah, kemudian yang ketiga, akar penyebabnya itu adalah budaya kerja yang tertutup atau kurang transparan. Nah, lingkungan kerja di dalam divisi pengembangan itu tidak mendukung adanya komunikasi yang terbuka jika terdapat kendala teknis. Yang keempat adalah buta regulasi. Jadi para pekerja itu yang ditugaskan di bagian pengujian itu tidak memahami secara mendalam esensi hukum dan kepatuhan dari regulasi sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kemudian yang terakhir adalah penurunan kesadaran etis dan kepatuhan. Jadi terjadinya degradasi moralitas kerja, di mana kepatuhan formalitas sertifikasi itu dianggap remeh dan sekedar pemenuhan dokumen di atas kertas dan
mengabaikan aspek keselamatan konsumen akhir. Nah, itulah 5 penyebab akar masalah dari manipulasi uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu ini.